Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Yanu Adesa Fikri, mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya, NIM 18051204021. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tindak kejahatan cybercrime. Cybercrime adalah tindak kejahatan di dalam dunia maya atau internet. Sebagaimana kita tahu, dewasa ini perkembangan teknologi semakin pesat. Nah, sektor yang mengalami peningkatan-peningkatan pun juga semakin banyak. Salah satunya adalah di ekonomi dan juga dalam dunia perbankan. Nah, cybercrime adalah tindak kejahatan yang mana salah satu sisi negatif dari perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwasanya cybercrime ini merupakan suatu tindak kejahatan yang sifatnya bisa internasional atau antar negara. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tindak kejahatan yang lebih spesifik lagi, yaitu carding. Jadi, apa itu carding? Carding adalah sebuah tindakan melanggar aturan dengan cara berbelanja menggunakan nomor atau identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal. Jadi perlu diketahui teman-teman, carding adalah penggunaan kartu kredit orang lain untuk berbelanja untuk kepentingan sendiri menggunakan kartu orang lain. Untuk pelaku tindak kejahatan ini disebut carder. Nah, teman-teman, untuk tindak kejahatan carding ini sifatnya bisa internasional. Kenapa? Karena sifatnya yang internasional ini, dia bisa menggunakan kartu kredit orang lain di luar negaranya untuk menggunakan perbelanjaan. Nah, teman-teman, sasaran daripada tindak kejahatan carding ialah orang-orang yang memiliki saldo yang cukup besar di dalam kartu kreditnya. Nah, bagaimana seorang carder itu bisa mendapatkan sebuah kartu atau nomor identitasnya? Itu lewat berbagai macam cara, teman-teman. Ya. Yang pertama, dia bisa melakukan penipuan, ya. Penipuan bagaimana? Dia bisa menggunakan phishing atau membuat sebuah web yang atau alamat email atau web apapun itu, ya, untuk dikirimkan ke si korban. Kemudian korban akan membuka web tersebut ataupun link tersebut dan secara otomatis maka data-data yang dimiliki oleh si korban akan masuk kepada si pelaku atau seorang carder. Nah, dengan data-data tersebut, seorang carder dapat melakukan tindak kejahatan phishing. Ya. Perlu diketahui teman-teman, di dalam dunia ini, salah satu hal yang paling penting, ya, menurut saya pribadi, adalah informasi. Kenapa? Karena informasi dapat membuat Anda semakin berbahaya. Semakin Anda pintar, semakin Anda banyak informasi, maka semakin berbahayalah Anda. Nah, kemudian, ya, kita lanjut lagi teman-teman kepada tindak kejahatan carding. Nah, setelah si pelaku tadi mendapatkan informasi daripada milik korban, maka dia akan bisa menggunakan kartu kredit korban, ataupun dia juga bisa melakukan sebuah scamming, ya. Dia melakukan mengirimkan sebuah kode OTP atau dan lain sebagainya, sebagaimana yang kita tahu dewasa ini, ya, seperti kayak SMS yang kita dapatkan untuk menyerahkan kode OTP ataupun ada pengumuman pemenang hadiah dan lain sebagainya, dan selalu disuruh meminta kita untuk membuka sebuah alamat link dan kita akan disalurkan untuk pemberian hadiah tersebut. Namun nyatanya itu adalah tindak kejahatan untuk mengambil informasi data diri kita. Nah, selain daripada hal tersebut, si pengguna ataupun si carder, ya, bisa melakukan pengambilan data tersebut lewat berbagai macam cara. Bisa saja dia meretas akun Anda dengan cara yang tersebut tadi, pun juga dia bisa meretas lewat bank. Namun perlu diketahui teman-teman, dalam sebuah tindak kejahatan, ya,
seorang pelaku tidak akan mungkin berani untuk meretas sistem keamanan yang benar-benar ketat gitu. Jadi ya seperti kita tahu ada Google ya, ada situsnya bank, entah itu Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia ataupun Bank Sentral Asia dan lain sebagainya. Nah, nggak mungkin seorang pelaku kejahatan akan mencari informasi Anda dengan cara meretas sistem keamanan yang sangat kuat. Sebagaimana contoh, ketika kalian akan memasukkan sebuah uh, informasi pribadi Anda di dalam akun bank kalian ataupun akun Google kalian dan lain sebagainya, otomatis di dalam akun situ, maksud saya di dalam sistemnya Google ataupun bank itu benar-benar ketat teman-teman, benar-benar ketat. Jadi pelaku akan berpikir ulang. Kenapa? Karena ketika dia masuk untuk meretas ke sistem yang benar-benar kuat seperti miliknya bank ataupun Google, dia akan merasa kewalahan. Nah, dan itu memiliki risiko besar. Perlu diketahui, teman-teman, seorang pelaku akan melakukan peretasan itu dengan atau memilih tingkat keamanan yang rendah. Tidak mungkin seorang pelaku kejahatan ataupun peretas akan memilih sistem keamanan yang benar-benar kuat. Jadi oleh sebab itu, mohon teman-teman untuk berhati-hati agar tidak mengalami penipuan. Nah, sebagaimana yang kita tahu, perkembangan teknologi sekarang ini juga membawa dampak sisi negatif tersebut ya. Nah, carding. Nah, carding ini pun juga sangat meresahkan ya, karena sifatnya yang sangat internasional. Sebagaimana kita ambil contoh ya, seorang warga Indonesia pun bisa mengambil data diri orang lain di negeri Australia ataupun Amerika Serikat ataupun Jepang dan lain sebagainya. Jadi selama dia bisa mendapatkan informasi pribadi dan khususnya nomor ataupun PIN daripada kartu kreditnya, dia bisa menggunakan kartu kredit tersebut. Nah, seperti itulah tindak kejahatan carding. Maka dari itu, sistem pemerintahan Indonesia ataupun hukum di Indonesia sudah mengaturnya dalam Undang-Undang ITE ya, atau UU Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE tahun 2008. Namun sebelum ada undang-undang tersebut, kepolisian sudah menganalogikan eh, beberapa undang-undang supaya bisa menjerat hal-hal tersebut. Seperti halnya kayak penipuan ya, pengguna ataupun penyalahgunaan dan lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk dalam tindak kejahatan carding. Jadi sebelum ada UU nomor 11 tentang informasi dan transaksi elektronika tahun 2008 ini, kepolisian Indonesia menggunakan beberapa atau menganalogikan beberapa undang-undang KUHP dan lain sebagainya untuk dapat membawa si pelaku ya atau kader ataupun penindak kejahatan tersebut agar dapat terjerat dalam hukum Indonesia. Namun setelah UU ITE ini jadi, maka kebanyakan akan menggunakan UU ITE. Nah, salah satu UU ITE yang dapat menjerat pelaku carding adalah pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronika atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik secara tertentu milik orang lain. Nah, selain itu, ada juga pasal 31 ayat 2, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum intersepsi atau transmisi elektronik dan dokumen ya, elektronik yang tidak bersifat publik ini dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan, penghilangan, atau penggantian informasi elektronik atau dokumen elektronik yang ditransmisikan. Pun selain itu, juga ada ketentuan pidana carding pada UU ITE tahun 2008 bab 11 pasal 47. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang telah disebutkan tadi, maka dia akan dipidana penjara paling lama 10 tahun
dan atau denda paling banyak 800 juta, teman-teman. Nah, pun selain itu juga ada beberapa pasal-pasal ataupun konferensi dan lain sebagainya yang mana juga membahas perihal tindak kejahatan carding. Sebagaimana seperti yang disebutkan, menurut pasal 3 ayat 2 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, suatu kejahatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional. Sebagaimana kita tahu tadi yang penjelasan di awal tadi ya, karena sifatnya yang bisa internasional ataupun lintas negara, maka kejahatan ini benar-benar bisa bersifat menjadi transnasional. Oke, saya bacakan ulang. Suatu kejahatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional apabila 1. It is commit in more than one state, atau dia kejahatan ini melibatkan lebih dari satu negara. Yang kedua, it is commit in one state but a substantial part of preparation, planning, direction, or control takes place in another state. Jadi kejahatan ini ya bisa menjadi kejahatan transnasional. Yang kedua ya, poin kedua ini, apabila kejahatan ini dilakukan di negara tersebut, namun perencanaannya ataupun penyiapannya dan lain sebagainya itu diambil di negara lain. Nah, pun banyak juga di sini ada juga kejahatan carding memiliki target yang berada di lebih dari satu negara. Nah, itu juga termasuk dari transnasional. Terus ada lagi, para card itu bisa mendapatkan data-data kartu kredit dibantu oleh teman mereka di luar negeri yang bekerja di gerai retail seperti restoran atau toko yang melayani pembayaran melalui kartu kredit. Nah, sebagaimana yang kita tahu tadi, teman-teman ya, karena sangat resiko sekali ya, teman-teman. Terutama dalam pembayaran-pembayaran yang biasanya kita lakukan ya. Apalagi kalau toko tempat kita membayar dan lain sebagainya itu kurang dipercaya, maka dari situlah bisa juga seorang carder itu mendapatkan informasi daripada data diri kalian. Kenapa? Karena di toko itu sistem keamanannya lebih sedikit ya daripada di bank ataupun Google. Pun makanya kita ketika ingin melakukan pembayaran ataupun ingin melakukan transaksi, pastikan terlebih dahulu untuk memilih toko yang memiliki lisensi ataupun kepercayaan. Nah, terus ada lagi teman-teman ya, di sini dijelaskan bahwasanya sebentar, ada beberapa peraturan yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan bagi kelancaran atau kemudahan dalam lalu lintas pembayaran ya, yaitu pertama dalam Indonesia ya, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Nah, ini juga dapat digunakan dalam kasus carding. Dan juga ada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251 garis miring KMK 013/1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 7 garis miring 52 garis miring PBI garis miring 2005 dan PBNE nomor 11 garis miring 11 garis miring PBI garis miring 2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Nah, beberapa undang-undang tadi dapat digunakan untuk melindungi diri kita, terutama di Indonesia, untuk terhindar daripada ataupun mengurus para carder yang telah melakukan tindak kejahatan dan merugikan kita sebagaimana pengguna teknologi dalam dunia perbankan atau pembayaran di dunia bank. Nah, pun di sini juga ada kendala-kendala ya teman-teman. Kendala-kendala dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor kalau kita bicara hukum ya teman-teman ya, kita bicara hukum, tentu saja dalam dunia hukum untuk mengatasi tindak kejahatan tersebut pun juga
mengalami juga sedikit kendala, teman-teman. Salah satunya ya, kendala-kendala yang dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Nah, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor hukumnya sendiri. Ketika hukumnya sendiri itu kurang kuat, maka untuk menjerat pelaku-pelaku tindak kejahatan cybercrime ataupun carding itu pun juga akan sulit, teman-teman, menjadi kendala. Yang kedua, faktor penegak hukum. Jadi oknum ya, oknum. Ketika oknum di sini yang memiliki kepentingan pribadi tanpa memikirkan orang lain, otomatis ya dia akan mudah disuap. Dia akan mencari keuntungan dirinya sendiri, memperhalus tindak kejahatan carding dan lain sebagainya, ataupun pelaku kejahatan. Nah, itulah teman-teman. Terus ada lagi faktor sarana dan fasilitas. Ketika ada fasilitas yang menunjang, sarana yang menunjang, otomatis tindak kejahatan ini akan langsung melakukan ataupun mempunyai kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan. Akhirnya dia pun akan melakukannya. Ada lagi faktor masyarakatnya, lingkungannya ya. Ketika dia tidak bisa memenuhi kepuasan hasratnya, ketika dia tidak bisa bekerja secara normal untuk memenuhi kebutuhannya, ataupun dia mengalami keterpaksaan, ataupun juga lingkungannya yang notabene itu sedikit menyimpang, itu akan dapat membawa menjerumuskan dia ke dalam tindak kejahatan. Terus ada lagi faktor kebudayaan. Jadi kebudayaan yang dibangun di dalam lingkungannya ataupun dalam dirinya itu juga dapat mempengaruhi faktor-faktor ataupun mempengaruhi kendala-kendala untuk memberantas tindak kejahatan-kejahatan tersebut. Ada sebenarnya banyak sekali yang sudah dilakukan ya untuk menanggulangi tindak kejahatan ini. Nah, ada juga ya di sini dalam jurnal perihal carding dari Universitas Lampung ya, Universitas Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung ya. Di sini dijelaskan untuk tindakan pencegahan atau represif ya. Saya bacakan. Ketut Suryana menyatakan, Ditreskrimsus Polda Lampung tidak akan tinggal diam jika adanya kasus carding ini di Lampung. Ditreskrimsus melakukan beberapa upaya untuk mencegah adanya kasus carding di Lampung yang cukup efektif maksud saya, yaitu preemptif atau pembinaan dan preventif atau pencegahan. Dan yang terakhir represif atau penindakan. Yang pertama, preemptif atau pembinaan. Preemptif atau pembinaan adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pidah atau pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan adalah usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terrealisasikan dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan ada kejahatan. Nah, itulah fungsi norma ya, teman-teman. Dalam usaha preemptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan pembinaan, meskipun ada kesempatan ya. Ketika norma itu tinggi, walaupun ada kesempatan, maka dia tidak akan melakukannya. Terus ada lagi, Ditreskrimsus Polda Lampung dalam menanggulangi kasus carding antara lain melakukan pemetaan, memberikan sosialisasi, bekerja sama dengan pihak bank. Terus ada lagi tindak preventif atau pencegahan. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindakan lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukannya. Yang pertama, melakukan penyuluhan kepada pengguna online shop melalui media sosial dan media massa tentang carding, penjelasan mengenai carding dan pencegahannya. Bersikap kooperatif dengan masyarakat pengguna kartu kredit guna membongkar sindikat carding.
Ada yang terakhir ini adalah represif atau penindakan. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakan berupa penegakan hukum law enforcement dengan menjatuhkan hukuman supaya represif. Nah, jadi tindak uh, represif kali ini ya itu untuk para pelaku yang sudah terlanjur melakukan tindak kejahatan kah. Nah, ini menunjukkan jurnal ya. Nanti ada beberapa jurnal, 3 jurnal yang menjadi referensi saya, akan saya kirimkan linknya di link deskripsi ya teman-teman. Nanti bisa dibaca sendiri beberapa landasan dasar, landasan hukum untuk penanganan tindak kejahatan carding, penjelasan perihal carding, dan juga dan lain sebagainya ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara motif daripada pelaku tindak kejahatan carding itu banyak teman-teman, karena manusia ya, kodratnya seorang manusia itu tidak akan pernah cukup ketika dia tidak akan bersyukur ya. Maka dari itu dia akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Itu salah satunya. Ataupun bisa juga dia mempunyai ekonomi yang bisa dikatakan di bawah rata-rata ya teman-teman. Nah, namun dia memiliki kecerdasan yang tinggi. Maka dari itu dia bisa melakukan tindak kejahatan carding untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau kita bicara motif, banyak sih teman-teman. Saya sepenuhnya memohon maaf ya apabila terdapat kesalahan kata dalam video kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa dicek link deskripsi ya. Saya cukupkan dulu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.